dari pekan lalu bahkan hingga kemarin ini kita juga masih melihat penguatan dari bursa domestik dan juga kurs rupiah kita begitu. Anda lihat apa yang memicu pelemahan hari ini dan apa yang memicu penguatan kemarin dan mengapa ini memang jangka waktunya singkat sekali? Iya. Untuk hari ini memang pelemahannya kita pikir cukup normal ya, karena penguatannya akhir-akhir ini IHSG sudah cukup masif ya, dan rupiahnya juga akhir-akhir ini 1 bulan belakangan kan sudah menguat hampir 5%. Nah, faktornya kenapa demikian? Kenapa rupiah maupun IHSG itu begitu kuat ya akhir-akhir ini? Karena kalau kita lihat penguatan pasar saat ini lebih disebabkan oleh ekspektasi pasar terhadap pemotongan suku bunga tadi ya, the Fed itu semakin menguat. Nah, kalau kita lihat datanya, data terakhir dari US, data inflasi maupun data tenaga kerja itu mengalami easing ya, atau melonggar. US CPI kalau kita lihat per Juli itu 2,9%, dari data sebelumnya Juni itu di 3%. Jadi memang sudah menurun ya data inflasinya. Bahkan kalau kita track back lagi, US CPI itu tertingginya bahkan sempat 9%. Nah, selain itu data tenaga kerja juga easing. Kalau kita lihat data pengangguran sebelumnya di Juni itu di 4,1%, saat ini sudah naik ke 4,3%. Jadi dua data tersebut baik inflasi maupun data tenaga kerja mendorong ekspektasi suku bunga The Fed untuk turun ya. Ketika itu terjadi, harusnya dari sisi dolar itu kembali melemah ya. Terbukti 1 bulan terakhir dolar itu sudah melemah sekitar minus 3,7%. Ketika dolar melemah, currency yang lain termasuk Indonesia itu mengalami penguatan ya. 1 bulan terakhir kita termasuk negara yang paling kuat di ASEAN, currency-nya menguat itu sekitar 5,34%. Nah, ketika rupiahnya menguat, otomatis datang sentimen inflow dari investor asing ya. Kita lihat IHSG akhir-akhir ini terutama large cap itu ada inflow dari asing 1 minggu terakhir itu di sekitar 4 triliun. Jadi secara year to date kita sudah inflow ya. Tadinya di second quarter itu kita sempat outflow, tapi secara year to date sampai dengan Agustus ini 22 Agustus kita ambil datanya itu sudah kembali inflow sekitar 6 triliun rupiah. Baik, Mas Syamar, memang menarik kalau melihat The Fed ini sudah semakin nyata memberikan sinyal akan ada pemangkasan suku bunga di bulan September nanti. Tapi ini kan menjadi ekspektasi global yang sudah berlangsung sejak awal tahun begitu dan terus-menerus diundur. Anda melihat apakah masih ada kemungkinan The Fed untuk mengundur lagi pemangkasan suku bunga ini berdasarkan dengan data-data ekonomi yang ada di Amerika Serikat, apalagi inflasinya ini sebenarnya juga belum menyentuh target 2%. Iya, mungkin banyak beberapa faktor ya yang akan membuat The Fed ini akan kembali menunda suku bunganya. Yang pertama tentu saja faktor geopolitik. Kita tahu konflik Timur Tengah dan juga Eropa masih belum selesai ya. Kalau kita lihat memang dari sisi berita itu memang tidak terlalu banyak atau bisa kita katakan tidak eskalasi yang begitu luas gitu ya perangnya, tapi data di lapangan menariknya kalau kita lihat ambil dari Bloomberg, shipping yang seharusnya terjadi di terusan Suez itu jumlahnya menurun, bahkan banyak yang memutar shipping itu ke Tanjung Harapan ke bawah. Jadi di lapangan sebenarnya di sekitar terusan Suez itu memang belum kondusif. Nah, ini kita takutkan ketika perangnya atau eskalasi terjadi, harga oil akan meningkat, inflasi ekspektasi akan tinggi lagi, dan The Fed tentunya suku bunga dalam hal ini akan ditunda ya penurunannya. Itu yang kita takutkan sih. Baik, dan Anda melihat sebesar apa pemangkasan itu akan dilakukan di akhir tahun ini? Apakah mungkin lebih dari 25 basis point begitu, atau apakah besarannya ini akan cukup signifikan? Ya, kalau ngelihat data probability terakhir ya, konsensus CME Fed Watch Poll, itu memang di September penurunannya itu sekitar 50 sampai 75 basis point. Diikuti di bulan November dan juga Desember itu masing-masing 25 basis point. Nah, tapi kita harapannya sebenarnya dari Insight itu di September maupun November dan Desember itu masing-masing 25 bips. Kenapa? Karena ketika terjadi penurunan suku bunga yang cukup masif, biasanya diiringi oleh resesi.
Nah, kita melihat jangan sampai itu terjadi. Jadi memang sinyal 25 bips di September itu mengindikasikan kalaupun terjadi resesi itu akan soft landing. Nah, itu yang kita harapkan ya. Jadi 25 masing-masing di September, November dan juga Desember. Terkait dengan resesi Amerika Serikat sendiri, beberapa saat yang lalu ini sempat mencuat dan akhirnya pada saat itu membuat market ini juga mengalami shock begitu ya di dalam satu hari itu. Anda sendiri melihat kemungkinan sebesar apa Amerika Serikat ini untuk terjadinya resesi? Karena kalau kita mendengar kata resesi sendiri, ini kan sebenarnya sudah terdengar dari sejak pandemi terjadi, namun ternyata ekonomi Amerika Serikat buktinya tetap resilient. Yeah. Setuju dengan itu. Memang kalau kita lihat ketakutan resesi yang terjadi pada saat tanggal 4 Agustus ya, pada saat itu memang bertepatan dengan dua data yang keluar di Amerika. Pada saat itu ada NFP, non-farm payroll, dan juga unemployment tadi ya. Kita bahas mungkin satu-satu ya. Untuk non-farm payroll atau job creation, memang datanya di Juli itu kan 100.000 pertambahannya. Sebelumnya itu di Juni itu 200.000. Jadi memang ada penurunan. Itu yang ditakutkan oleh pelaku market akan terjadinya resesi. Namun kalau kita lihat NFP atau job creation pada saat krisis di 2008, ketika global financial crisis dan juga pada saat COVID, pada saat 2020, job creation atau NFP itu nilainya negatif. Jadi kalau kita berkaca di bulan Juli NFP masih positif, bahkan masih meng-create job 100.000, kita lihat itu jauh dari resesi. Nah, data yang kedua adalah unemployment. Data unemployment ini keluar 4,3%, naik dari bulan sebelumnya di Juni itu 4,1. Lagi-lagi banyak pelaku market yang melihat bahwa ini adalah tandanya resesi. Tapi kalau kita lihat, kalau misalnya kita berkaca pada Nairu level. Nairu level adalah data di mana inflasi unemployment tidak lebih dari 5% atau kurang dari 5%. Data idealnya harusnya adalah di 5%. Jadi ketika datanya kurang dari 5% akan menyebabkan inflasi, data di atas 5% unemployment akan menyebabkan deflasi. Nah, saat ini itu masih di 4,3%. Nah, masih ada ruang itu menuju level idealnya itu di 5%. Jadi masih jauh untuk terjadinya resesi di atas 5% ya. Kita baru worry kalau misalnya datanya atau Nairu levelnya itu di atas 5%. Jadi level 4,3 kami nilai masih jauh dari resesi ya, dari sisi data tenaga kerja unemployment rate. Baik.